Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai dengan kata-kata ini ya, make it a November to remember. Karena ya mencoba untuk mengingatkan kembali barangkali karena banyak member begitu ya yang baru bergabung di BSI begitu, bahwa di bulan ini unofficially begitu di tanggal 1 November di tahun 2016 UI Gateway mulai kick off begitu. Jadi usia UI Gateway sampai di bulan dan tahun ini sudah 6 tahun kurang lebih. Dan secara resmi kick off Gateway itu ada di tanggal 23 November 2016. Di tahun lalu saya pernah menyampaikan dan itu saya cek lagi di YouTube, ternyata saya salah tanggal begitu ya. Di tahun lalu saya sampaikan Gateway kick off secara officialnya di tanggal 28 November, ternyata setelah saya coba buka arsip dari Profatul ternyata ada di tanggal 23 November 2016. Dan salah satu isi slide-nya adalah kurang lebih ini begitu ya, area of responsibility-nya di Gateway, sehingga di kemudian hari jadilah tim-tim yang terbentuk di hari ini begitu. Dan salah satu yang kemudian terbentuk berdasarkan area dari Gateway ini adalah tim Avengers. Nah, di kesempatan hari ini sebenarnya saya akan melanjutkan sih dari apa yang sudah saya sampaikan di tahun lalu terkait dengan product knowledge yang ada di tim Avengers. Tapi saya rasa perlu kemudian untuk menyampaikan secara keseluruhan, bukan hanya produk, karena mungkin di 1 tahun kebelakang ini banyak teman-teman member baru gitu ya, yang bergabung di BSI. Jadi perkenalkan, nama saya Dian Sigit Prastowo. Saat ini saya diamanahi sebagai product owner di tim Avengers, domainnya Human Capital Management. Terus siapa gitu ya kita gitu ya, tim Avengers. Jadi kurang lebih ini story of the beginning-nya begitu ya. Jadi tim Avengers HCM mulai terbentuk begitu ya, resminya di bulan Januari 2019. Jadi mungkin kalau tahun depan di Januari usia tim Avengers HCM itu sudah 4 tahun begitu ya. Kalau pakai periodenya UI berarti sudah 1 periode begitu. Dengan area of responsibility-nya ada di semua aktivitas kesumberdaya manusiaan begitu. Awal terbentuk tim Avengers itu hanya terdiri dari 1 PM, dulu belum PO begitu ya, masih PM, PO plus SM begitu. Dan kemudian ada 3 member development team, dulu ada Mas Reza Nur Rahmat, ada Mas Manggala, kemudian ada Mas Rofi begitu. Apa kemudian yang melatar belakangi gitu ya tim-tim yang ada di BS ini terbentuk begitu? Kalau dibentuk dalam bentuk tribe begitu ya, atau suku berdasarkan domain. Waktu itu manajemen ingin menciptakan begitu sebuah expert team di domain tertentu dalam rangka percepatan digitalisasi universitas sesuai dengan domain masing-masing, sehingga terbentuk ownership yang kuat begitu bagi para tim terhadap produk di domain mereka dan bisa memunculkan inovasi-inovasi produk di domain yang mereka kerjakan. Kurang lebih waktu itu punya ideation untuk membentuk tim ini ada di ideation-nya mulai disampaikan di bulan Agustus 2018 kalau saya nggak salah ingat. Waktu itu isunya yang beredar bahwa akan ada restrukturisasi tim lagi begitu ya. Karena dulu tim itu bukan berdasarkan domain, tapi dulu ada tim dev 1 sampai 4, kemudian
di awal 2018 itu mulai dibentuk ada tim UX sendiri gitu yang independen, tidak bercampur dengan tim development. Baru berjalan 6 bulan kemudian muncul isu desas-desus kurang lebih bahwa ini akan ada apa istilahnya penyusunan ulang tim begitu. Waktu itu saya yang termasuk kemudian menanyakan ke manajemen apakah kemudian penyusunan ulang itu kemudian ada berdasarkan data, padahal kan kita baru berjalan 6 bulan, apakah ada yang kemudian dari hasil evaluasi sehingga kita harus restrukturisasi tim lagi begitu ya. Kemudian kalau nggak salah di bulan September saya waktu itu dipanggil ke ruang AV, di sana waktu itu ada Pak Khalid, ada Pak Fatan, kemudian ada Pak Kos, menyampaikan bahwa ini bukan soal kemudian tim yang sudah kita coba awali di 2018, tapi karena ada beberapa knowledge yang kemudian kita dapat dari beberapa kunjungan kita ke beberapa startup begitu. Kalau mungkin teman-teman tahu istilah tribe itu mungkin yang saat ini kemudian dipakai oleh Tokopedia begitu ya, gaya-gaya itu yang kemudian dipakai oleh startup. Jadi kurang lebih itu latar belakangnya kenapa kemudian terbentuk tim-tim seperti saat ini. Terus kenapa HCM begitu? Katanya tadi kan ada di kesumberdayaan manusia. Kenapa nggak namanya apa istilahnya? Mengistilahkan dengan HRD atau kemudian HRM gitu ya? Karena human capital management itu adalah merupakan mimpi besar itu sendiri begitu ya. Jadi ketika akhir 2018 Desember itu kita mulai ketemu dengan stakeholder, kita menyepakati bahwa kita nggak akan lagi kemudian memakai istilah human resource development atau human resource management begitu. Karena kemudian mimpi besar kami waktu itu dengan kemudian bersepakat menyebut dengan human capital management adalah ingin merubah mindset gitu ya. Jadi bukan lagi human as a resource, tapi kemudian human as capital begitu. Jadi human sebagai modal bukan sebagai sumber daya. Human sebagai aset bukan human sebagai liability, kurang lebih seperti itu. Jadi diharapkan pegawai UI itu akan sibuk berinovasi dalam kemudian meningkatkan layanan di area mereka. Tidak lagi kemudian disibukkan oleh urusan rutin di luar apa istilahnya tanggung jawab mereka, karena urusan rutinitas harian itu akan diambil oleh sistem begitu. Mungkin yang kemudian bisa kita lihat di hari ini, misalkan dosen seharusnya fokus kemudian dalam mengajar begitu ya. Jadi diharapkan kemudian melakukan inovasi di sisi mengajar, tapi karena kemudian banyak disibukkan oleh hal-hal administratif begitu. Mungkin sampai hari yang belum berhasil kami solve adalah soal integrasi dengan PD Dikti begitu. Jadi dosen selain disibukkan untuk urusan akademis dan ilmiahnya juga harus disibukkan dengan beberapa administrasi yang seharusnya kemudian itu bisa diambil alih oleh sistem. Dan beberapa misalkan di sisi kepegawaian begitu ya, dari proses kepegawaian mulai rekrutmen sampai kemudian pensiun, teman-teman di SDM itu masih manual begitu, menggunakan Excel dan sebagainya, yang seharusnya validasi, verifikasi, dan sebagainya itu bisa diambil oleh sistem. Jadi perjalanan kita masih panjang. Di tahun kemarin saya membuat ada short term, medium term, sama long term begitu ya. Yang itu saya bagi ke 5 tahunan. Jadi ini masih di 5 tahun pertama masih mencoba untuk kemudian mendefinisikan semua kebutuhan. Terus kenapa Avengers namanya, nama timnya begitu? Karena kami meyakini sebagai individu kami punya kemampuan, kelebihan, karakter yang unik di masing-masing individu kami begitu ya. Yang kemudian jika kemampuan atau kelebihan karakter tadi disatukan dalam kerjasama tim akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa yang kemudian bisa untuk mendeliver produk-produk yang berguna, bermanfaat, dan inovatif bagi stakeholder.
Nah, ini kurang lebih gambaran yang terjadi di human research business process. Jadi ini adalah data proses yang terjadi di saat ini, ada mulai attracting, utilizing, developing, maintaining, terminating, gitu ya. Kemudian reward management system ini terkait dengan keuangan, kemudian ada employee tracking management system ini soal quality assurance gitu. Nah, mission statement kami sampai hari ini masih belum berubah sejak kami definisikan di akhir tahun 2018. Jadi dari proses rekrutmen sampai proses pensiun atau pemberhentian tidak ada data terkait pegawai UI yang tidak terekam. Kemudian business goals kami di awal tahun 2019 kemarin kita baru mendefinisikan 2 begitu ya, yaitu ada di efisiensi dan efektivitas layanan SDM, kemudian ada di ketangguhan data layanan SDM. Nah ini sudah masuk ke tahun kelima, beberapa produk sudah banyak terdefinisi dan beberapa data sudah terakuisisi. Goals kita tambah menjadi integrasi begitu ya, layanan SDM. Nah mungkin teman-teman pernah mendengar istilah ini ya, think big, start small, learn fast begitu. Ini kurang lebih mindset yang coba kami tanamkan begitu di tim Avengers. Mungkin kalau teman-teman buka di conference-nya tim Avengers, di sana ada poster begitu ya yang berbunyi seperti ini, think big, start small, learn fast, dari Eric Ries, salah satu penulis dalam tanda kutip kitab sucinya para startup, The Lean Startup. Itu yang kita coba tanamkan di periode awal gitu di teman-teman Avengers. Jadi kita mencoba untuk kemudian berani bermimpi besar, dan setiap hal besar tadi kemudian kita harus berani memulai begitu ya. Nah kita memulai pasti dari langkah yang kecil. Kemudian learn fast, kita mencoba untuk kemudian melakukan evaluasi lebih cepat gitu ya, belajar lebih cepat terhadap langkah-langkah kecil yang tadi kita sudah mulai. Dan saya rasa untuk di tahun depan dengan member tim yang kita punya, dengan produk yang sudah beberapa kita inisiasi, dari learn fast kita ke scale fast gitu ya. Jadi dari sisi produk kita juga mulai mungkin ada inisiasi baru atau kemudian ada pengkayaan fitur. Dari proses UX yang mungkin hanya UI design, kita juga mulai masuk ke area-area spektrum lain gitu ya, dari UX proses. Mungkin hari ini kita hanya di sisi pra development, mungkin kita nanti akan menyentuh lagi mulai menyentuh ke pasca development gitu ya, mulai melakukan pengukuran dan sebagainya. Di development sendiri kita juga harus berani untuk mulai scale up, bukan hanya soal kuantitas yang kita kejar, tapi juga kualitas. Mungkin seperti clean code, kemudian unit test dan sebagainya yang mungkin nanti kita bisa mulai scale. Oke, our team begitu ya, di tim Avengers. Nah ini kurang lebih 9 orang ini adalah pendahulu dari tim Avengers. Ada Mas Reza Nurmat yang saat ini ada di Binar Academy, ada Mas Manggala yang saat ini jadi freelance software engineer, kemudian ada Mbak Elsa yang ada di Dana, ada Mas Rofi Abul yang sekarang ada sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang, ada Eka Evan yang ada di SAL, kemudian ada Mbak Makfiroh yang ada di Accenture, ada Rita yang sekarang jadi freelance, ada Mas Ahmad Haris Fahmi yang sekarang ada di Zahir Internasional di Bogor, di Development Center yang di Bogor, kemudian ada Mas Sauki yang sekarang di Cornwall. Itu para pendahulu member di Avengers. Kemudian di Avengers secara tim kita bagi 3 begitu ya. Yang pertama ada Avenger Experience, ini berisi teman-teman UX, ada Mas Dinta, ada Mas Arbi, ada Mas Galin, sama ada Mbak Mina. Kemudian ada Avengers Inisiatif,
Ini ada Mbak Citra, kemudian ada Mas Ari, ada Mas Abdi, ada Mas Tomo, sama ada Mas Johan. Yang keenam, kita masih open recruitment. Kemudian yang ketiga ada Avenger Shield. Yang pertama ada Mbak Lina, kemudian ada Mas Ibnu, ada Mas Dwi, ada Mas Tungki, ada Mas Dio, ada Mas Rahmat. Perjalanan 4 tahun di Avengers, kemudian saya menemukan sebuah poin begitu yang kemudian saya harus pegang sebagai PO, yaitu hire for attitude begitu. Karena skill itu bisa diajarkan gitu, dan passion itu tidak. Nah, research dari Harvard, Carnegie Foundation, dan Stanford Research itu menyimpulkan bahwa 85% dari kesuksesan bekerja itu faktornya ada di soft skill dan people skill, yang itu adalah part of attitude begitu ya. Dan 15-nya adalah technical skill dan knowledge skill atau hard skill. Kenapa attitude begitu di Avengers yang kemudian nilai yang coba kami pegang? Kurang lebih ini quote yang saya dapat dari Pak Dahlan Iskan ya di salah satu wawancara begitu. Orang yang berprestasi di suatu tempat itu akan cenderung begitu berprestasi dimanapun dia ditempatkan. Dan orang yang menjengkelkan di satu tempat, ditaruh manapun, itu biasanya akan menjengkelkan juga. Nah, kenapa attitude itu penting di kami di tim Avengers? Karena orang baik itu biasanya akan nyaman dengan orang baik. Oke. Sebelum berlanjut ke soal produk begitu ya. Nah, ini saya ada kurang lebih titipan pertanyaan yang nanti mungkin kita bisa bahas di akhir begitu ya. Kurang lebih ada 4 kondisi ini ya. Produktivitasnya bagus, skillnya bagus, attitude bagus, kemudian ada produktivitasnya atau skillnya bagus, attitude-nya buruk, produktivitas skillnya buruk, attitude-nya bagus, kemudian ada produktivitas skill buruk, attitude buruk. Nah, saya ini coba lempar ke teman-teman begitu. Misalkan begitu ya, teman-teman diminta untuk kemudian berperan sebagai product owner, kira-kira manakah begitu dari kriteria 4 tadi itu yang kemudian perlu dipertahankan di tim dan manakah yang tidak perlu dipertahankan di tim gitu ya dalam rangka mewujudkan visi dan misi product owner. Ini akan kita bahas di akhir. Kita masuk ke produk begitu ya. Produk yang ada di tim Avengers yang sampai hari ini sudah terdefinisikan namanya begitu. Sudah ada 12 produk, beberapa area masih kita belum sentuh. Yang kemudian beberapa sudah kita rilis. Ada 5 yang sudah kita launch begitu, sisanya masih on development. Widget ini masih belum kita mulai kick off-nya. Nah, kurang lebih ini development ownership-nya begitu ya, karena tadi di Avengers kan kita bagi jadi 3 tim. Tim UX ya seharusnya memiliki semua produknya. Nah, ini untuk di sisi di development ownership, Avengers inisiatif sesuai namanya ya akan mengurusi di beberapa proses bisnis yang terkait dengan master data, mulai dari rekrutmen, insani, organisasi, kepegawaian, tanggungan, dan personal. Untuk teman-teman Shield sesuai namanya gitu ya, dia ada di apa istilahnya, melingkari begitu dari inti ini terkait dengan beberapa aktivitas pegawai di UI begitu, area of development-nya. Ada presensi, ada portofolio, ada kinerja, ada karya siswa, ada PAK, kemudian ada cuti. Oke. Jadi untuk insani sama presensi mungkin saya tidak bahas lagi karena di tahun lalu sudah saya sampaikan, saya melanjutkan aja kalau untuk terkait produk.
Yang pertama adalah WePortfolio. Nah, kenapa muncul WePortfolio? Sebenarnya kan di UI ini belum ada satu pangkalan data terkait aktivitas sebagai UII, baik dosen maupun tendik. Itulah kemudian yang melatar belakangi munculnya WePortfolio, di mana ini nanti menjadi satu aplikasi begitu ya bagi pegawai UII untuk kemudian menyimpan segala aktivitas karyanya yang kemudian nanti kita bisa integrasi ke banyak kanal begitu, termasuk tadi adalah mimpinya bisa terintegrasi dengan sistemnya Dikti. Yang saat ini kemudian sudah menggunakan data dari portofolio, ada Wiremunerasi sama teman-teman BPM itu apa ya kemarin, Wimonef atau ya, kalau nggak salah. Nah ini kita rilis di 30 April 2021. Kemudian secara resmi di launch di bulan Juni tanggal 10 tahun 2021. Ada yang unik begitu di sisi belakangnya WePortfolio ini secara pengembangan sistem begitu ya. Ini kalau sisi tampilannya mungkin ya kurang lebih sama aja lah dengan sistem aplikasi-aplikasi yang ada di Gateway. Tapi di sisi belakangnya kita mengaplikasikan form dinamis begitu ya. Jadi kita mengarah ke sistem as a service nantinya. Jadi ketika ada perubahan kebutuhan data itu bukan development-nya yang as a service, tapi kita sudah persiapkan tinggal konfigurasi aja di database, formnya akan dinamis. Nah ini nanti seharusnya Mas Ibnu atau kemudian Mas Dwi bisa mempresentasikan begitu ya apa yang kita lakukan di portofolio. Kemudian untuk UI organisasi ini kita rilis di tanggal 28 Maret 2022. Ini tidak ada kaitannya dengan customer tidak ada dengan user langsung, jadi penggunanya ada di sisi manajemen, ada di DSM dan SE seharusnya. Jadi sementara ini masih untuk penyimpanan master data aja. Seharusnya nanti akan ada perkembangan di sisi proses bisnis yang kemarin sudah kita juga obrolkan dengan stakeholder. Nah, yang kemudian menjadi isu saat ini adalah seharusnya pengaturan itu secara master data sudah mulai merujuk ke organisasi. Gitu ya. Jadi ya memang agak lucu begitu ya, karena pengaturan memang rilis lebih awal dan organisasi baru kemudian mensusul berikutnya. Jadi perlu ada penyesuaian-penyesuaian begitu, yang harusnya mulai merujuk ke organisasi. Kemudian ada WePersonal. WePersonal mungkin nanti akan ada dua begitu ya, branding WePersonal. Kalau yang mobile itu berarti di areanya teman-teman Avengers, tapi kalau yang nanti muncul di Gateway itu ada di areanya teman-teman misi ya kalau nggak salah. Jadi akan kalau di gateway.ui.id juga akan ada WePersonal, tapi itu untuk mahasiswa. Ini di launching di tanggal 27 Januari 2021, sampai hari ini sudah terinstall 513 begitu ya. Nah, ada yang unik begitu dari munculnya WePersonal Android ini. Jadi kurang lebih di bulan saya agak lupa presensi itu, intinya waktu itu karena ada pandemi sehingga perlu ada percepatan lah di presensi yang kemudian memungkinkan presensi online setelah berjalan mungkin sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Tapi ini survei kita lakukan di bulan September begitu ya terhadap penggunaan presensi. Kita waktu itu mau hitung NPS begitu ya, Net Promoter Score-nya, tapi kita juga sekaligus grabbing data nggak hanya NPS, beberapa profiling begitu. Jadi karena yang make itu tendik, kemarin di
bulan September 2020 itu kita coba survei, nah hasilnya seperti ini. Jadi secara device banyak diakses oleh handphone gitu ya, Android gitu. Jadi hasil survei itu ada sekitar 77,8%. Kemudian kita juga minta feedback waktu itu, kemudian muncul beberapa statement di bawah itu ya, dibuat aplikasi misalnya untuk sistem Android, bisa dijadikan aplikasi dan terpasang di ponsel dengan fitur pengingat untuk presensi hadir dan pulang pada jam sesuai jam operasional kerja. Kemudian perlu dikembangkan aplikasi Android khusus untuk presensi, jadi tidak perlu buka gateway, cukup tombol presensi masuk dan presensi pulang. Tapi sebenarnya yang kemudian melatar belakangi munculnya presensi UI personal Android itu tadinya bukan UI presensi gitu ya. Jadi waktu itu karena tingginya turnover begitu di tim Avengers, maka PO kemudian harus berani merubah strategi gitu ya, bukan kemudian merubah visi dan misi, tapi kemudian harus berani merubah strategi. Jadi awalnya Winsani itu dari stakeholder minta dibikinkan fitur untuk memanage data pribadinya para pegawai UI itu untuk otoritas unit. Begitu kita sudah bikinkan, kita rilis, ternyata kemudian muncul penolakan gitu ya dari petugas-petugas yang ada di unit fakultas begitu. Jadi mereka minta ya udah pegawainya aja yang minta isi, kalau kita yang isi ya nggak mau. Nah waktu itu mulai masuk pandemi, kita harus switch begitu untuk mengembangkan UI presensi. Di sisi lain juga kemudian kita dikejar untuk agenda pemutakhiran data personal para pegawai UI. Nah waktu itu ada salah satu member baru di Avengers yang kemudian punya background pemrograman mobile, sehingga waktu itu saya coba diskusikan dengan stakeholder kalau untuk yang pengisian dari sisi pegawai, kalau kemudian harus di gateway.ui ACID kita nggak bisa karena istilahnya tim kita sedang mengejar UI presensi, gimana kalau kemudian kita coba deliver itu di Android begitu. Kemudian stakeholder menyetujui, tapi ternyata di sisi perjalanannya saya coba hitung apa yang kemudian dilakukan oleh member tim di ACM untuk memenuhi target di mana ini harus rilis di bulan Januari, kok nggak tercapai. Kemudian saya coba ngobrol begitu dan dia juga nggak yakin. Akhirnya UI personal ini saya ambil alih gitu. Waktu itu saya kerjakan dalam sebulan. Saya mulai di awal Desember begitu ya. Alhamdulillah di awal Januari itu sudah bisa deliver APK-nya begitu ke stakeholder untuk di review, dan justru menggabungkan begitu antara pengisian data pribadi dan UI presensi. Dan itu juga menjadi sebuah istilahnya monumen begitu ya, UI personal itu apa yang kemudian dengan dinamika apa yang terjadi di tim Avengers. Di sisi lain, kok kenapa PO yang ngerjain gitu. Jadi kan saya itu seneng waktu itu ngomong ke teman-teman begitu untuk challenge yourself gitu ya, push your limit begitu. Kalau ngomong aja kan mudah begitu ya, tapi untuk kemudian memberikan teladan itu yang saya rasa kemudian sulit. Nah, tujuan saya kemudian waktu itu mengambil alih adalah semoga kemudian teman-teman yang ada di Avengers itu terinspirasi. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini UI tanggungan, ini masih on develop, tapi insya Allah akan kita launch di bulan Desember begitu ya, karena biasanya di bulan Desember ini akan ada agenda KP4. Ini juga mohon perhatian buat teman-teman IT support begitu ya, bahwa dalam waktu dekat mungkin Avengers akan kurang lebih melaunch tiga aplikasi baru. UI tanggungan ini untuk mengklaim begitu. Jadi ada
tanggungan keluarga dan tanggungan PTKP. Ini kaitannya untuk supply data ke teman-teman keuangan. Sebenarnya aplikasinya simple begitu, tapi dulu nempelnya di personal, tapi di perjalanannya proses bisnisnya berkembang sehingga kita putuskan untuk itu berdiri sendiri dan benar begitu. Ini belum launch aja sudah kemudian ada request baru terkait kaitannya dengan tanggungan begitu. Itu untuk tanggungan kita masih on develop. Nah ini Wikinerja. Wikinerja ini sebenarnya branding dari, jadi dosen itu ada proses SKP, PPKP begitu ya. Jadi ada proses perencanaan di awal tahun dan ada proses perhitungan di akhir tahun. Kemudian di sisi tendik itu ada namanya DP3 begitu ya. Jadi penilaian untuk tenaga pendidikan yang nantinya coba kita fasilitasi di Wikinerja ini. Jadi kurang lebih ya sesuai brandingnya itu akan sistem ini akan kita pakai untuk kemudian mengukur kinerja dari pegawai UI baik dosen maupun tendik. Dan rencana kita akan launch di bulan Januari 2023. Tapi kita nanti streaming begitu ya. Fiturnya yang kita mau launch ada di penyusunan SKP dulu dan nanti sepanjang tahun 2023 kita coba develop sembari kita develop untuk perubahan SKP, kemudian untuk perhitungan PPKP-nya. Dan mungkin nanti kalau masih memungkinkan ya DP3 masuk. Nah ini kemudian ada karya siswa. Karya siswa ini adalah layanan untuk sekolah dosen gitu ya. Jadi dosen itu setelah S2 punya kewajiban untuk kemudian sekolah S3 gitu. Nah, dosen-dosen yang akan sekolah S3 itu yang kemudian menjadi dokter itu nanti secara layanan akan dilayani di Wikarya Siswa ini. Nah, ini sebenarnya kemarin kita rencanakan ada baru produk desain, tapi kemudian kita melihat momentum ada pergantian ketua jurusan gitu yang cukup masif di semua fakultas. Jadi kemarin dengan stakeholder sepakat kita spill dikit lah gitu ya Wikarya Siswa untuk ketua jurusan dan dekan. Jadi nanti yang kita launch di bulan Januari itu ada di penyusunan metrik karya siswa. Karya siswa ini cukup besar kemarin dari sisi produk desain. Setidaknya itu ada sekitar 20-an proses bisnis yang ada di sana. Bukan lebih lah. Gitu. Jadi potensi untuk penggemukan karya siswanya masih jauh begitu perjalanannya. Nah ini UI Kepegawaian itu yang akan kita pakai untuk ngurusi dari pengangkatan 80% sampai pemberhentian atau pensiun lah. Jadi journey-nya pegawai UI mulai dari pengangkatan 80% sampai pensiun atau pemberhentian kurang lebih nanti akan dilayani oleh sistem ini. Sementara ini kami hold dulu, kita postpone pengembangannya karena beberapa request masuk yang kemudian minta diprioritaskan gitu. Oke. Ini ada WIPAK. Nah, WIPAK ini juga prosesnya besar banget begitu ya. Banyak apa istilahnya kedinamisan di sana, tapi dengan mindset yang tadi kita tanamkan, kita mulai aja dari yang kecil. Nah ini di WIPAK kita mulai dengan mengakuisisi dulu data PAK 4 tahun ke belakang gitu ya. Karena data-data itu yang nanti juga akan berkaitan dengan beberapa hal di proses kepegawaian. Ini juga masih on develop. Nah, kemudian yang ini, UI recruitment. Ini kami nggak ada on planning begitu di tahun ini. Tapi kemudian kemarin setelah Q4 itu mulai di pertengahan bulan Oktober begitu. Stakeholder mengabari bahwa kita kayaknya perlu mulai kick off untuk UI recruitment gitu. Tadinya kita jadwalkan di Q4 ini hanya produk desain begitu, tapi
ternyata gitu ya, sistem ini akan mulai digunakan di awal tahun meskipun belum tahu pasti bulannya kapan, tapi akhirnya kita putuskan juga untuk kita mulai kick off aja begitu. Terus kenapa ini kok WeAdmisi gitu ya gambarnya. Jadi kita mau apa istilahnya? Bukan numpang tapi join platform begitu. Jadi untuk sisi kalau mungkin di perbankan atau apa itu kan ada layanan front office, ada back office gitu ya. Ada yang ngelayanin pelanggan di depan, ada yang ngurusin administrasi di belakang. Nah, rekrutmen nanti juga begitu, sama dengan PMB begitu. Jadi ada WeAdmisi, ada WPMB yang ada di dalam Gateway, nah ada WeAdmisi yang ada di luar Gateway. Nah, rekrutmen juga begitu. Jadi kanalnya para bakal calon pegawainya UI itu nanti ada di sini WeAdmisi, sampai kemudian nanti diterima, nah dia baru bisa akses Gateway. Nah untuk urusan belakangnya itu nanti ada UI rekrutmen yang akan ada di Gateway. Sampai kemarin seenggaknya produk desainnya sudah beberapa terdefinisi, insya Allah nanti di sprint depan ini kita mulai kick off. Nah, kemudian produk kami ada data integration begitu ya. Ada teman-teman yang kemudian membutuhkan data dari kami, dari tim Avengers, khususnya terkait data sumber daya manusia begitu ya. Itu bisa dibuka aja di Confluence. Beberapa belum lengkap memang apa istilahnya dokumentasinya, tapi nanti juga seiring sejalan perkembangan yang kami lakukan, insya Allah akan terisi. Nah, Kafka seharusnya mulai juga didokumentasikan, ini kaitannya nanti penutupan dari Mas Ibe begitu ya. Yang sudah ada IPA-nya itu ada organisasi, ada portofolio, kemudian Insani saat ini masih develop juga untuk penyediaan data integration. Consumer pertamanya nanti adalah tim keuangan, dan siapapun nanti yang membutuhkan data Insani ya ada di itu, di API itu yang nanti mungkin bisa dilihat di API Insani gitu. Oke, mungkin kurang lebih itu di sisi produk dari Avengers begitu ya. Melihat dari awal Avengers terbentuk yang kemudian hanya 3 orang development team, kemudian waktu itu kita baru bisa mulai mengembangkan Hypersense, UI Insani, kemudian sampai hari ini sudah ada 11 gitu ya produk yang kemudian kita kick off gitu. Mungkin kalau kita membayangkan kembali ke 4 tahun yang lalu, impossible gitu, untuk sampai di titik ini begitu ya. Jadi sesuai quote-nya dari Nelson Mandela, it always impossible until it's done begitu ya. Jadi kita baru akan tahu ternyata kita bisa sampai di titik ini. Oke, kurang lebih itu. Nah, kurang lebih ini jawaban dari pertanyaan tadi gitu ya, yang saya sisipkan di tim. Kita mencoba untuk ini dari sudut pandang saya begitu ya sebagai product owner, yang kemudian punya produktivitas bagus dan attitude bagus, ya kita akan pertahankan, dan mungkin kalau ada skema kemudian kita bisa promosikan gitu ya, kita bikinkan patch-nya begitu. Nah untuk yang kondisi 2 begitu, produktivitasnya bagus tapi attitude-nya buruk, kenapa enggak bagi saya begitu ya, karena itu akan kemudian merusak kultur begitu. Bagaimanapun attitude yang buruk itu bagi saya sebagai PO enggak. Saya mending yang nomor 3 begitu ya. Jadi skillnya buruk, attitude-nya bagus. Nah saya dengan nilai yang tadi saya sampaikan, Hereford attitude, skill can be taught begitu ya. Jadi
produktivitas atau skill itu bisa kita tingkatkan. Karena punya modal yang attitude yang bagus, insya Allah bisa ini. Nah, yang kondisi yang keempat, itu double buruk itu, ya kalau kemudian aneh apa istilahnya, itu yang kemudian perlu dikritisi, ya orangnya kemudian nggak dipertahankan. Tapi ada yang kemudian perlu dikritisi adalah rekruternya begitu ya, kok bisa mendapatkan orang yang nomor 4, nah lebih seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, ada perkataan yang menyinggung, saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.